Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Detalana Pamungkas dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 1D, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi secara umum berbicara, kemudian tujuan-tujuan berbicara beserta contohnya. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang definisi secara umum berbicara. Definisi berbicara secara umum merupakan proses penuangan gagasan dalam bentuk ujaran-ujaran. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Suhendar pada tahun 1992. Berbicara adalah proses perwujudan, proses perubahan wujud maksudnya. Berbicara adalah proses perubahan wujud, pikiran atau perasaan menjadi wujud ujaran. Ujaran yang dimaksud adalah bunyi-bunyi bahasa yang bermakna. Kebermaknaan ini maksudnya adalah apa yang diujarkan itu memiliki makna atau tujuan tertentu. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tujuan-tujuan berbicara. Tujuan berbicara dikelompokkan ke dalam 4 tujuan, yaitu tujuan sosial, kemudian tujuan ekspresif, tujuan ritual, dan tujuan instrumental. Pada tujuan berbicara secara sosial atau komunikasi sosial ini mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan. Antara lain, komunikasi ini bersifat menghibur, memupuk hubungan dengan orang lain. Melalui komunikasi juga kita bekerja sama dengan anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Tanpa komunikasi, orang tidak akan tahu panduan untuk memahami dan menafsirkan situasi yang ia hadapi. Misalnya, tanpa komunikasi, orang tidak akan tahu caranya minum, tidak akan tahu caranya makan, atau caranya ia melakukan sesuatu. Contoh dari komunikasi sosial ini adalah masyarakat yang berkomunikasi dengan masyarakat lainnya. Kemudian yang kedua ada tujuan berbicara secara ekspresif atau komunikasi ekspresif. Komunikasi ekspresif ini baik dilakukan dengan sendiri maupun dengan orang lain atau dengan kelompok, sangat erat kaitannya dengan komunikasi sosial yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Komunikasi ini tidak bertujuan untuk mempengaruhi orang lain, namun dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan perasaan-perasaan atau emosi-emosi kita. Perasaan-perasaan tersebut dapat kita komunikasikan melalui pesan-pesan nonverbal. Sebagai contohnya yaitu seorang ibu yang mengekspresikan kasih sayangnya, yang mengekspresikan perasaan sayangnya kepada seorang anak, yaitu dengan cara membelai. Kemudian ada mahasiswa yang melakukan protes terhadap kebijakan pemerintah dengan cara mogok makan dan sebagainya. Ada juga puisi-puisi, pentas drama, tari-tarian, itu juga merupakan contoh dari komunikasi ekspresif. Yang ketiga ada tujuan berbicara secara ritual atau komunikasi ritual. Pada komunikasi ritual ini sangat berkaitan juga dengan komunikasi sebelumnya, yaitu komunikasi ekspresif. Pada komunikasi ritual ini biasanya dilakukan secara kolektif. Sebagai contohnya yaitu upacara pernikahan, upacara kematian, upacara kelahiran, atau ulang tahun, atau pertunangan, atau bersembahyang, atau berdoa. Karena pada acara-acara ini atau pada kegiatan-kegiatan ini orang biasanya mengucapkan kata-kata atau perilaku-perilaku tertentu yang bersifat simbolik. Kemudian komunikasi ini juga sering bersifat ekspresif atau contohnya itu seperti orang berdoa sambil menangis, atau bahkan yang lebih ekstrim lagi yaitu samurai yang melakukan bunuh diri karena telah melakukan kesalahannya. Kemudian yang terakhir ada tujuan berbicara secara instrumental atau komunikasi instrumental. Komunikasi ini memiliki beberapa tujuan umum, yaitu untuk menginformasikan, mengajarkan, mendorong, mengubah sikap, mengubah perilaku, mengubah keyakinan, menggerakkan tindakan, dan menghibur. Kesemua tujuan tersebut dapat disebut membujuk. Kemudian sebagai instrumen juga, komunikasi ini tidak saja digunakan untuk menciptakan dan membangun hubungan, tapi juga untuk menghancurkan. Komunikasi ini bersifat
bersifat sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi dan pekerjaan, baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Contoh pada jangka panjang itu yaitu untuk memperoleh pujian atau menumbuhkan kesan yang baik, memperoleh simpati, memperoleh empati, keuntungan material, ekonomi, politik, dan sebagainya yang dapat diperoleh melalui pengelolaan kesan. Kemudian yaitu taktik-taktik verbal dan nonverbal seperti yang kita lihat, yaitu berbicara secara sopan, mengobrol janji, menggunakan pakaian necis dan sebagainya. Taktik itu juga sering kita lihat misalnya saat orang melakukan kampanye politik. Kemudian pada jangka panjang itu dapat dicapai melalui keahlian berkomunikasi, misalnya keahlian pidato, beruning, berbahasa asing, atau keahlian menulis dan sebagainya. Baik, demikian penjelasan saya tentang definisi berbicara dan tujuan-tujuannya, kemudian dengan contohnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Syahrul Qadri selaku dosen pembimbing mata kuliah keterampilan berbicara karena sudah memberikan kami kesempatan untuk membuat video penjelasan seperti ini dan dapat